Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik semuanya? Hari ini kita akan mencoba untuk berdiskusi tentang karya tulis ilmiah. Kita akan mengetahui bagaimana itu karya tulis ilmiah yang baik dan benar pada materi yang akan kita bahas pada hari ini. Hari ini kita akan membahas tentang konsep karya tulis ilmiah, dan nantinya teman-teman akan belajar untuk mengimplementasikannya dalam bentuk tugas-tugas yang terstruktur, bisa tugas individu maupun tugas kelompok. Selamat datang di modul Pendidikan Bahasa Indonesia. Dalam bagian ini, Anda semuanya akan belajar dan mendapatkan pengetahuan mengenai karya tulis ilmiah. Pertanyaannya, kira-kira kalian semua mengetahui tidak tentang karya tulis ilmiah itu? Dari mulai definisinya, karakteristiknya, jenis-jenisnya, sistematikanya, dan cara membuat karya tulis ilmiah. Keberagaman definisi dan jenis-jenis serta sistematika karya tulis ilmiah akan kita pelajari dan kita rangkum menjadi sebuah pemahaman yang komprehensif dalam bagian ini. Mempelajari suatu ilmu dan pengetahuan terkait dengan karya tulis ilmiah harus memiliki standar capaian. Artinya, ketika Anda semuanya mencapai standar tersebut, maka telah dinyatakan suatu kelulusan bagi Anda semuanya. Yang pertama yang akan kita bahas adalah bagaimana Anda semuanya dapat memahami tentang karakteristik karya tulis ilmiah. Yang kedua, dapat membedakan jenis-jenis karya tulis ilmiah. Yang ketiga, membuat judul-judul karya tulis ilmiah yang layak. Yang keempat, dapat membuat kerangka karya tulis ilmiah berdasarkan sistematikanya. Dan yang kelima, mengembangkan kerangka tulisan menjadi sebuah karya tulis ilmiah yang utuh. Apa sih karya tulis ilmiah itu? Karya tulis ilmiah adalah materi yang harus dipahami oleh kalian semuanya secara kognitif dan implementatif dalam tugas-tugas yang akan kalian buat. Karya tulis ilmiah terdiri atas beberapa jenis. Yang pertama, ada esai, ada makalah, ada proposal, ada artikel, ada kertas kerja, ada laporan penelitian, dan sejenisnya. Itu merupakan bagian dari karya tulis ilmiah. Nah, dalam karya tulis ilmiah ini, kalian juga harus bisa mengaitkan bagaimana cara pembuatan yang baik dan benar, sehingga bukan hanya di sana saja. Kalian pun harus mengetahui sistematikanya seperti apa di UPI ini, bahkan sampai kepada pedoman umum ejaan bahasa Indonesia juga harus kalian punyai. Karena itu, karya tulis ilmiah harus dibahas dari mulai awal sampai dengan tahap paling akhir secara signifikan. Tidak bisa dibalik atau diacak seperti halnya dalam penulisan karya fiksi. Nah, dalam penulisan karya tulis ilmiah ini harus bersifat aktual dan faktual serta objektif. Hal yang paling utama dari karya tulis ilmiah adalah bagian pendahuluan, yang paling awal pendahuluannya. Karena semua bersumber dari pendahuluan yang dibuat oleh kalian. Berikutnya, setelah pendahuluan adalah teoritis, kemudian metodologi penelitian, kemudian pembahasan, sampai kepada simpulan yang mengacu pada pendahuluan yang sudah disampaikan tadi dari awal. Dengan demikian, pendahuluan merupakan bagian yang penting untuk kejelasan dalam karya tulis ilmiah. Demikian materi yang saya sampaikan, semoga kalian dapat memahami dan mengaplikasikan karya tulis ilmiah ini dengan baik dan benar ke depannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.